Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Dian. Bagaimana kabar kalian? Miss harap kalian selalu baik-baik saja. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita. Yang akan kita bahas hari ini adalah karakteristik geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Pernahkah kalian mendengar apa itu karakteristik geografis? Apakah kalian mengetahui karakteristik geografis Indonesia itu seperti apa? Pernahkah kalian mendengar tentang negara kepulauan atau maritim? Dan apa itu negara agraris? Nah, di video kali ini, Miss akan belajar bersama kalian. Kita akan membahas tentang karakteristik Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Karakteristik geografis Indonesia. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Kira-kira samudera dan benua apa ya yang mengapit negara Indonesia? Mari kita perhatikan peta berikut. Mari kita perhatikan peta berikut ini. Ini menunjukkan Indonesia berada di antara 2 samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Selanjutnya merupakan letak Indonesia yang terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lalu, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim dan negara agraris? Mari kita cermati peta berikut. Tahukah kamu mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial darat. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan sepertiganya merupakan daerah daratan. Selanjutnya, apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Contoh negara agraris adalah Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Lalu apa saja pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi? Pengaruhnya terhadap bidang ekonomi. Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudera. Yang ketiga, perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat. Yang keempat, sebagai jalur perdagangan internasional. Selanjutnya adalah pengaruh di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, pakaian Indonesia semakin modern. Yang kedua, adanya akulturasi budaya asing dengan budaya lokal. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman budaya. Dan yang keempat, dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh di bidang komunikasi. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahasa. Yang kedua, Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Yang ketiga, masyarakat dituntut untuk bisa berbahasa Inggris karena merupakan jalur perdagangan internasional. Yang terakhir adalah pengaruh di bidang transportasi. Yang pertama, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Yang kedua, peningkatan transportasi laut secara maksimal. Dan yang ketiga, peningkatan akomodasi angkutan umum. Nah, apakah kalian sudah memahami materi yang baru saja Miss sampaikan? Bagaimana menurut pendapat kalian? Setelah ini,
Miss mau kalian mengakses link yang ada di description box untuk kalian belajar materinya lebih dalam dan untuk kalian menjawab soal-soal yang Miss berikan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Miss ingin bertemu kalian di kesempatan yang akan datang, makanya kalian harus jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap di rumah, dan semoga kalian selalu sehat. Terima kasih, sampai jumpa.